warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anita Rini. Saya adalah dosen tetap di Stikes Banyuwangi. Saya dosen keperawatan di S1 Keperawatan. Saya mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana pembelajaran tentang kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan unjuk kerja pada Dharma pengajaran. Pengajaran yang dilakukan di Stikes Banyuwangi adalah memberikan soft file kepada mahasiswa pada sistem Sevima, yaitu dalam bentuk @link. Lalu kemudian mahasiswa akan mengambil materi saya melalui @link tersebut, atau bisa nanti diberikan per soft file yang akan diberikan kepada mahasiswa. Lalu kemudian kami akan berinteraksi dengan mahasiswa dengan melakukan pengajaran yang berada di dalam kelas dengan menggunakan metode pengajaran. Lalu kemudian berikut adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Di manajemen kepemimpinan dan manajemen keperawatan ini ada 4 SKS, 3 SKS pengajaran, 3 SKS teori, lalu kemudian yang 1 SKS adalah dalam bentuk praktek keperawatan. Pada mata kuliah manajemen keperawatan ini, capaian pembelajarannya adalah mengenai tentang bagaimana konsep perubahan manajemen, kemudian membedakan berbagai teori kepemimpinan, lalu kemudian peran dan fungsi kepemimpinan, begitupun dengan adanya mutu pelayanan yang ada di rumah sakit, lalu kemudian merencanakan manajemen keperawatan sesuai dengan standar akreditasi pelayanan yang dilakukan, lalu kemudian menetapkan kegiatan yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian yang ada di ruangan, lalu kemudian merencanakan konflik, merencanakan menyelesaikan konflik, lalu kemudian memberikan motivasi, lalu kemudian menyusun upaya dalam mutu pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, lalu kemudian akan memainkan peran, mahasiswa akan memainkan peran dalam proses keperawatan yang akan dilakukan di baik itu di rumah sakit maupun puskesmas. Lalu kemudian deskripsi mata kuliah pada kepemimpinan dan manajemen keperawatan ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan fungsi manajemen untuk memberikan asuhan keperawatan pada klien pada tatanan pelayanan keperawatan baik di rumah sakit, lalu kemudian puskesmas, begitupun di masyarakat, tentunya sesuai dengan standar nasional dan internasional. Berikut adalah metode pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Silakan Ibu Komding untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai pelajaran pagi ini, kita berdoa untuk kesehatan dan kemuliaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik,
tidak hanya satu, gitu ya. MAKP ini ada beberapa, ada 5 tipe MAKP. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam model praktek ya, dalam model praktek ini kita tidak hanya langsung masuk ke dalam praktek yang berada di rumah sakit. Namun praktek ini, model praktek ini ada beberapa ya. Nah, model praktek ini nantinya akan kita lakukan gitu ya. Yang pertama yaitu praktek keperawatan di rumah sakit, seperti yang mahasiswa lakukan kemarin waktu praktek di rumah sakit, yaitu memberi asuhan keperawatan kepada pasien. Lalu yang selanjutnya adanya praktek keperawatan di rumah, yang dimana nanti praktek keperawatan di rumah ini termasuk bagian dari edukasi keperawatan yang disampaikan oleh si perawat, lalu kemudian disampaikan kepada si pasien untuk memberikan kemandirian terhadap penyakit si pasien. Lalu yang selanjutnya adalah praktek keperawatan secara berkelompok, yang dimana dalam praktek keperawatan berkelompok ini nanti kita sebagai perawat akan memberikan bentuk dari pengelompokan dari si perawat. Misal nih, salah satunya kita punya beberapa departemen, ada departemen anak, kemudian departemen maternal gitu ya. Jadi nanti di dalam bentuk departemen misal anak gitu ya, jadi berkelompok dengan beberapa perawat anak untuk melanjutkan asuhan keperawatan sesuai dari kebutuhan si pasien. Yang selanjutnya adalah praktek keperawatan individual. Nah, praktek keperawatan individual ini di mana bentuk nanti perawat melakukan praktek keperawatan secara individual. Salah satu contoh, melakukan perawatan luka, misal sendiri, misal Mbak Fanis melakukan praktek keperawatan secara mandiri ya, dalam bentuk perawatan luka. Nah, baik, setelah itu kita akan bahas tentang MAKP. Oke, ada beberapa macam dari MAKP ya. Dari MAKP sebelum kita masuk ke sana, adanya metode pengelolaan di dalam sistem pemberian asuhan keperawatan ini. Yang pertama yaitu adanya dasar pertimbangan pemilihan modelnya. Jadi kita punya dasar dalam pemberian model di MAKP-nya. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari metode yang digunakan dalam asuhan keperawatan. Nah, dasar pertimbangannya apa kita untuk mengambil MAKP ini? Yang pertama yaitu sesuai dengan visi misi yang ada di rumah sakit. Yang selanjutnya dapat diterapkan ya proses keperawatan dalam asuhan keperawatan sampai pada terlaksananya komunikasi, karena memang di dalam bentuk MAKP ini ya, ini adalah bentuk sarana komunikasi antar perawat untuk melakukan proses keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya ada jenis model metode asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu ada fungsional. Nah, jenis pada MAKP fungsional ini disebut di sana bukan model MAKP. Yang selanjutnya ada MAKP tim, lalu yang selanjutnya adalah MAKP primer, lalu yang selanjutnya ada MAKP kasus, sampai yang terakhir kita punya MAKP modifikasi yang kita sebut sebagai tim dan primer. Nah, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu fungsional, gitu ya. Disampaikan bahwa dia bukan model MAKP. Nah, deskripsinya berdasarkan orientasi tugas, gitu ya. Orientasi tugas dari filosofi keperawatan. Lalu yang selanjutnya adalah perawat melaksanakan tugas ya. Lalu kemudian dilaksanakan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan saat ada waktu itu digunakan pada saat perang dunia. Namun pada sekarang bisa digunakan jika ada bencana alam, misal seperti itu. Itu adalah bentuk dari MAKP fungsional. Penanggung jawabnya siapa? Tentunya dalam fungsional ini yang bertanggung jawab adalah perawat yang bertugas pada tindakan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihannya. Digunakan pada manajemen yang menekankan pada efisiensi ya. Kemudian sangat baik di rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kelemahannya tidak memberikan kepuasan pasien ya. Jadi perawat dan pasiennya tidak puas. Lalu kemudian kelemahannya persepsi perawat cenderung pada
tindakan, ya, tindakan saja yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, yang selanjutnya adalah alurnya, alur untuk keperawatan MAKP fungsional, yaitu mulai dari pengolahan, lalu kemudian perawat pengobatan, perawat luka, begitupun instrumen dan kebutuhan dasar baru ke pasien. Yang selanjutnya adalah MAKP tim. MAKP tim ini nanti bentuk dari tim, ya, bekerja sama dengan tim, yang dimana nanti di sana ketemu dengan ketua timnya. MAKP primer ini nantinya bentuk dari tindakan keperawatan yang komprehensif, ya. Lalu kemudian nanti perawat bertanggung jawab terhadap semua aspek keperawatannya. Lalu kemudian metode penugasannya pada perawat primer ini 24 jam seperti itu. Jadi perawat berada 24 jam bertanggung jawab terhadap pasiennya seperti itu. Yang selanjutnya penanggung jawabnya tentu saja perawat primernya. Alurnya, ya, kepala ruang, ya, beserta sarana rumah sakit beserta dengan dokter, ya. Lalu kemudian berkomunikasi dengan perawat primer. Perawat primernya langsung kepada pasien. Lalu yang selanjutnya adalah perawat pelaksananya, mulai dari karena dia 24 jam, perawat pagi, perawat siang, dan perawat malam seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya nanti perawat primer ini akan mendapatkan akuntabilitas yang tinggi karena memang di sini perawat primer bisa bekerja sambil belajar dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, pasien dimanusiawikan karena kenapa? Karena si perawat ini selalu di samping pasien seperti itu. Jadi di dalam keperawatan perawat primer ini nanti dibutuhkan 24 jam sehingga perawat ini mendampingi pasien sehingga pasien merasa puas saat dilakukan tindakan asuhan keperawatan. Lalu kemudian kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi. Jadi perawatnya harus harus pinter-pinter, ya, dalam melakukan tindakan keperawatan. Yang selanjutnya adalah perawat dengan mengambil keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah penuh pertimbangan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah MAKP kasus. Di MAKP kasus ini, ya, dia berdasarkan holistik dan filosofinya, ya, bertanggung jawab atas observasi pada pasien tertentu, ya. Jadi rasio perawat ini 1:1. Jadi perawat ini nanti dibutuhkan untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kasus yang ada pada diri si pasien. Artinya dalam sebuah departemen keperawatan seperti itu. Siapa yang jadi penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah manajer keperawatan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita bahas tentang alurnya. Alurnya nanti ada kepala ruang, ya. Lalu kemudian staf perawat sesuai dengan kasus yang ada dalam diri pasien. Lalu yang selanjutnya baru ke pasien. Yang selanjutnya, yang terakhir kita bahas adalah kelebihannya. Nanti kita masuk ke dalam kelebihannya. Kelebihannya adalah perawat lebih memahami kasus per kasus, ya. Lalu kelemahannya, kekurangannya nanti belum bisa diidentifikasi perawat penanggung jawabnya siapa, karena nanti perawatnya sesuai dengan kasus yang dilakukan, ya, melakukan tindakan keperawatan, asuhan keperawatan sesuai dengan kasusnya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir kita bahas tentang modular atau biasa kita temukan modifikasi, yaitu biasanya kita sampaikan adalah keperawatan tim dan MAKP, model MAKP tim dan model MAKP primer. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang modifikasi. Nah, deskripsinya keperawatan ini tidak digunakan secara murni, ya, kalau kita menggunakan yang primer. Lalu kemudian jika kita menggunakan yang tim, kita juga tidak murni penggunaannya. Nah, artinya nanti ini ada dua di dalam sebuah penanggung jawabnya. Jika kita menggunakan yang modularnya lebih ke primer, nanti yang bertanggung jawab adalah perawat primernya. Lalu kemudian jika kita lebih kepada timnya, ya, MAKP timnya, nanti yang bertanggung jawab adalah ketua timnya.
dengan tim ya, MAKP tim. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah perawat primernya ya. Ini berarti dijadikan bentuk dari 3 ya. Nah, 4, ada 4 bentuk karena ini ketua timnya yang akan menjadi perawat primernya, baru ada perawat asosiat. Perawat asosiatnya adalah perawat pelaksana, baru yang terakhir pasiennya. Pasien ini nanti sekitar mereka hanya bertanggung jawab terhadap 7 sampai 8 pasien. Baik. Kelebihannya ya nanti mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Nah, komunikasinya mudah ya karena memang nanti hanya 7 sampai 8 orang saja ya. Dari si pasien saja, pasiennya hanya 7 sampai 8 orang ya. Kemungkinan pengembangan diri untuk kepuasan perawat karena memang nanti sangat mudah melakukan komunikasi si perawatnya dalam proses penyembuhan si pasien. Yang terakhir adalah kelemahannya ya. Perawatnya yang belum terampil atau kurang berpengalaman ya nanti akan berlindung, selalu berada perlindungan di dalam perawat-perawat yang sudah mampu atau punya pengalaman. Nah, lalu kemudian kelemahan yang kedua yaitu harus menguasai keperawatan klinis. Baik, sampai sini untuk proses pengorganisasian MAKP. Ada yang mau disampaikan, atau ada yang mau ditanyakan? Sudah siap jadi perawat? Siap. Oke. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya dulu. Perkenalkan dulu, saya Fani. Izin bertanya. Jenis MAKP apa yang cocok digunakan untuk di ruang inap? Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Oke, karena ya nanti dulu. Oke, karena memang apa itu namanya? Saya tak buang ya tadi. Oke, sangat bagus sekali untuk pertanyaannya dari Mbak Fani karena memang dengan masih ini ya kemarin hanya praktek di ruangan, belum jadi perawat gitu ya. Karena ini adalah pembelajaran kita saat kita nanti sudah siap untuk jadi perawat waktu di ruangan gitu. Tentunya untuk MAKP apa yang sangat bagus digunakan di ruangan, kita tergantung dari jenis ruangan ini dulu gitu ya. Jenis ruangan ini dulu kita mau mengambil kondisi ruangan yang seperti apa. Contoh misal ya, kalau di ruangan ini semua isinya pasien baru ya, semua isinya misal pasien hipertensi gitu ya, gangguan pada jantungnya gitu ya. Nanti tentunya kita akan jadikan MAKP kasus ya. Namun jika di ruangan ini nanti berbagai macam penyakit gitu ya, berbagai macam penyakit, saya rasa yang lebih mudah dilakukan di ruangan gitu ya, misalnya masuk ke ruangan penyakit dalam. Namun di ruangan penyakit dalam itu tidak hanya satu kasusnya, ada beberapa, misal hipertensi, ada pasien DM di dalamnya seperti itu, ada pasien CKD di dalamnya misalnya seperti itu nanti kita lebih mudah digunakan, biasanya kita menggunakan MAKP tim. Namun artinya di sini kita harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang di ruangan, lalu kemudian kita menyesuaikan menggunakan MAKP apa yang cocok. Sudah Mbak Fani? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya perkenalkan, saya Beda. Untuk pertanyaannya tadi kan disampaikan MAKP fungsional bukan modul MAKP. Kenapa? Dan tidak memberikan kepuasan kepada pasien dan perawat. Oke, bagus sekali untuk pertanyaan dari Mbak Wirda. Kenapa tadi disampaikan kalau MAKP fungsional bukan dari MAKP? Nah, tadi juga disampaikan untuk kelebihan di ruangan. Jika perawat yang ada di ruangan kurang atau sedikit gitu ya. Makanya tadi juga disampaikan bahwa fungsional ini hanya digunakan pada waktu itu pertama kali MAKP gitu ya, muncul gitu ya, digunakan pertama kali keperawatan itu digunakan untuk membantu perang dunia gitu ya. Namun karena sekarang kita sudah merdeka gitu ya, tidak berperang lagi, ini bisa digunakan pada waktu bencana alam. Jadi contoh, nanti Mbak Wida perawat satu bagian dari perawat pembeli obat. Jadi nanti jika ada pasien-pasien yang membutuhkan obat oral, obat perparentral, nanti Mbak Wirda yang datang. Lalu kemudian misal nih contoh yang kedua, jika ada pasien-pasien yang dibutuhkan untuk pemasangan infus yang bertanggung jawab adalah
Mbak Fanis nanti ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti Mbak Fanis yang datang untuk menginfus pasien tersebut. Jadi MAKP fungsional ini nantinya akan diperlukan untuk si perawat sesuai dengan keahlian dari si perawat, gitu ya, sesuai dengan keahlian dari si perawat yang pemberian obat, ya perawat yang pemberian obat yang datang membantu, lalu kemudian perawat untuk infus, nanti perawat untuk infus yang membantu. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang modifikasi. Nah, deskripsinya peperawatan ini tidak digunakan secara murni ya, kalau kita menggunakan yang primer, lalu kemudian jika kita menggunakan yang tim, kita juga tidak murni penggunaannya. Nah, artinya nanti ini ada dua di dalam sebuah penanganan jawabnya. Jika kita menggunakannya modularnya lebih ke primer, nanti yang bertanggung jawab adalah perawat primernya. Lalu kemudian jika kita lebih kepada timnya ya, MAKP timnya, nanti yang bertanggung jawab adalah ketua timnya. Nah, untuk alurnya, nah mulai dari kepala orang, ini adalah perawat primer 1 karena memang ini modelnya dimodifikasi dengan tim ya, MAKP tim. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah perawat primernya ya, ini berarti dijadikan bentuk dari 3 ya. Nah, 4 ada 4 bentuk karena ini ketua timnya yang akan menjadi perawat primernya, baru ada perawat asosiat. Perawat asosiatnya adalah perawat pelaksana, baru yang terakhir pasiennya. Pasien ini nanti sekitar mereka hanya bertanggung jawab terhadap 7 sampai 8 pasien. Baik. Kelebihannya ya nanti mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Nah, komunikasinya mudah ya karena memang nanti hanya 7 sampai 8 orang saja ya. Dari si pasien saja, pasiennya hanya 7 sampai 8 orang ya. Kemungkinan pengembangan diri untuk kepuasan perawat karena memang nanti sangat mudah melakukan komunikasi si perawatnya dalam proses penyembuhan si pasien. Yang terakhir adalah kelemahannya ya. Perawatnya yang belum terampil atau kurang berpengalaman ya, nanti akan berlindung selalu berada perlindungan di dalam perawat-perawat yang sudah mampu atau punya pengalaman. Nah, lalu kemudian kelemahan yang kedua yaitu harus menguasai keperawatan lebih baik. Sampai sini untuk proses pengorganisasian MAKP, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah siap jadi perawat? Siap. Oke. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, perkenalkan dulu saya Fanis ingin bertanya, jenis MAKP apa yang cocok digunakan untuk dirawat inap? Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Oke, karena ya nanti dulu. Oke, karena memang apa itu namanya? Saya tak terang tak bang ini tadi. Oke, sangat bagus sekali untuk pertanyaannya dari Mbak Fani. Karena memang dengan masih ini ya kemarin hanya praktek di ruangan, belum jadi perawat gitu ya. Karena ini adalah pembelajaran kita saat kita nanti sudah siap untuk jadi perawat waktu di ruangan gitu. Tentunya untuk MAKP apa yang sangat bagus digunakan di ruangan, kita tergantung dari jenis ruangan ini dulu gitu ya. Jenis ruangan ini dulu kita mau mengambil kondisi ruangan yang seperti apa. Contoh misal ya, kalau di ruangan ini semua isinya pasien baru ya, semua isinya misal pasien hipertensi gitu ya, gangguan pada jantungnya gitu ya, nanti tentunya kita akan jadikan MAKP kasus ya. Namun jika di ruangan ini nanti berbagai macam penyakit gitu ya, berbagai macam penyakit, saya rasa yang lebih mudah dilakukan di ruangan gitu ya, misalnya masuk ke ruangan penyakit dalam. Namun di ruangan penyakit dalam itu tidak hanya satu kasusnya, ada beberapa, misal hipertensi, ada pasien DM di dalamnya seperti itu, ada pasien CKD di dalamnya misalnya seperti itu nanti kita lebih mudah digunakan, biasanya kita menggunakan MAKP tim. Namun
dan tidak memberikan kepuasan kepada pasien dan perawat. Oke, bagus sekali untuk pertanyaan dari Mbak Wirda. Kenapa tadi disampaikan kalau MAKP fungsional bukan dari MAKP? Nah, tadi juga disampaikan untuk kelebihan di ruangan. Jika perawat yang ada di ruangan kurang atau sedikit, gitu ya. Makanya tadi juga disampaikan bahwa fungsional ini hanya digunakan pada waktu itu pertama kali MAKP, gitu ya, muncul, gitu ya, digunakan pertama kali perawat muncul digunakan untuk membantu perang dunia, gitu ya. Namun karena sekarang kita sudah merdeka, gitu ya, tidak berperang lagi, ini bisa digunakan pada waktu bencana alam. Jadi contoh, nanti Mbak Winda perawat satu bagian dari perawat pemberi obat. Jadi nanti jika ada pasien-pasien yang membutuhkan obat oral, obat parenteral, nanti Mbak Winda yang datang. Lalu kemudian misalnya contoh yang kedua, jika ada pasien-pasien yang dibutuhkan untuk pemasangan infus yang bertanggung jawab adalah Mbak Manis nanti ya, misalnya seperti itu, ya nanti Mbak Manis yang datang untuk menginfus pasien tersebut. Jadi MAKP fungsional ini nantinya akan diperlukan untuk si perawat sesuai dengan keahlian dari si perawat, gitu ya, sesuai dengan keahlian dari si perawat yang pemberian obat, ya perawat yang pemberian obat yang datang membantu, lalu kemudian perawat untuk infus, nanti perawat untuk infus yang membantu. Baik, saya rasa jamnya sudah selesai ya, adik-adik mahasiswa, gitu ya. Oke, kita akan berlanjut untuk pertemuan selanjutnya ya, di materi yang selanjutnya ya. Untuk hari ini, untuk kali ini